Di sini hampir gak ada bully lagi, Bi. Saya Alhamdulillah. kelas 10 ini gak pernah lagi dibully. Alhamdulillah ya Allah. Duit ini singkatan dari doa, usaha, istiqomah, dan tawakal. Masya Allahu Allah. Akbar. Weh, Nah, duit, Doa, duit, doa, usaha, usaha, istiqomah, tawakal. Duit guys. Duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Waalaikumsalam Quran, warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang lagi di Porsi Podcast Cerita Santri. episode keempat. Ya, Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Seorang pelajar dari SMA Tahfiz Quran Taman Cinta Al-Quran di Barito Kuala, yang mana juga dulunya mengenyam pendidikan di SMP Tahfiz Quran Taman Cinta Al-Quran. Kebiasaannya banyak sekali, hobinya. Ada catur dan sebagainya. Nanti kita cerita-cerita bersama Suja. Oke. Suja, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Takbir. Allahu Akbar. Mantap, begitu semangat. Bagaimana Bang Jihan hari ini? Lihat Suja. Suja sangat cerah wajahnya, Bi. Wah, Bersemangat sekali. Semangat. Kayaknya dia sangat antusias untuk podcast kita ini. iya. Yes. Antusias sekali ya? Antusias benar. Masya Allah. Alhamdulillah diundang Alhamdulillah diundang. Senang ya? Berarti nonton ya? nonton. Masya Allah. Episode sebelumnya nonton. Iya, nonton. Nah, coba kasih ini dong sama teman-teman yang belum nonton episode, kasih endorse. Jangan lupa nonton karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari porsi sebelum-sebelumnya itu. Nah, ingetin tuh teman-teman ya. Jadi episode 1, episode 2, episode 3 nyambung terus. Jangan cuman episode 4 aja yang nonton ya. Oke, baik. Kita akan mulai nih, Bang. Oke. Kayaknya Silakan. mulai dari perkenalan dulu ya, Bi ya? Oke, silakan perkenalan diri dulu. Lahir di mana? Ya kan, tanggal, bulan, tahun berapa? Hobinya apa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suja Askia. Lahir di Barito Kuala 11 Maret 2011. 11 Maret 2011. Oke. Terus Hobi saya sebenarnya banyak, ganti-ganti malah. Nah, Bisa kalau di rumah itu yang pasti main game. oke. Game. Apa nih gamenya? Game Mobile Legends. Mobile Legends. Wah. Iya, oke. Terus Kalau di sekolah ini bisa baca buku, bisa main catur, catur. Catur Ya. buku terus. terus bisa tenis meja juga. Masya Allah, tenis juga. meja. Iya, Masya Allah. Kalau Barito Kualanya di mana tuh tepatnya? di Komplek Artaraya, Bi. Di Artaraya. Brangas Timur. Brangas Timur. Brangas Warga Timur. Brangas Timur mana nih? Brangas Timur. Iya. Ini warganya nih. Artaraya ya. Ya. Sekarang kami culik ada di sini. Nah, jadi ini salah satu warga Barito Kuala, warga komplek Artaraya. Kita mau Artaraya. tanya-tanya. Iya, kita mau kulik kehidupannya, Bi. Iya benar, kenapa tiba-tiba sampai di SMA TCA. Tahfiz Quran TCA Taman Cinta Al-Quran. Ya, gimana ceritanya dari sebelum masuk TCA tuh, kenal TCA seperti apa sih ceritanya? Apa tiba-tiba langsung ada di sini apa gimana? Tiba-tiba Oh, langsung ada. ceritanya, Bi. Oke, Dulu ceritanya itu apa? Saya kisaran kelas 3 SD. Nah, Itu saya sering tuh tiap sore main ke kampung, main ke sungai. main ke sungai. Iya, Sungai di mananya? di Brangas. Oh, di Brangas itu juga. Di situ banyak sungai. Heeh. Nah, tiap pulang sekolah tuh, Bi, Heeh. diajak sama teman saya. Suja main ke sungai yuk, ayo gas gitu. Ayo gas ya. Itu rutin tuh tiap hari. Tiap hari. Tiap hari, apalagi kalau hari libur itu bisa seharian di sungai, Bi. Masya Wih. Allah. Kayak liar banget gitu. Itu udah berubah warna kulit tuh, Bi. Iya, dulu itu hitam. Terus? Bahkan pernah tuh sampai saya kan seharian tuh di sungai. Terus pas balik ke rumah, di rumah itu cuma ada kakak saya. Pas saya buka rumah, ternyata rumahnya dikunci, Bi. Astagfirullahaladzim. Kak, bukain, Kak. Heeh. Terus kakak saya teriak dari dalam, main aja sana ke sungai, gak usah balik lagi ke rumah. Pernah gitu. Nah, terus pas akhirnya ibu saya tuh carilah sekolah tahfiz
sekolah ngaji. Biar saya tuh gak main-main terus. Oh. Nah, iya. awalnya bukan di sini sih, Bi. Awalnya di kompleks saya. Itu namanya Hunafa, Mm-mm. TPA. Nah, tapi di TPA itu yang diajarin itu belajar ikro, sholat sama wudhu. Oke. Nah, tapi karena di situ saya sudah bisa, jadi ibu saya tuh cari yang lebih tinggi lagi lah gitu. Jadi ibu saya cari, akhirnya ketemulah nih eh apa itu Taman Cinta. spanduk di depan itu. Oh bener. Tahfiz Antus sore pernah Taman dulu Cinta kita Al-Quran. naruh spanduk di situ kan. Ya. Mana Bi, lupa ulang. Diingat tuh. Hmm. Iya. Lanjut. Terus ibu saya nih lihat, oh tahfiz nih, bagus nih. Lalu daftarlah saya ke situ. Alhamdulillah diterima. Oke. Waktu itu langsung masuk SMP-nya atau ikut TPA atau bahasanya tahfiz sore lah kalau Ya, kami. tahfiz sore dulu. Tahfiz Sekarang sore udah dulu. gak ada lagi. Udah Iya. melebur ya. Iya, melebur. Melebur dengan sekolah formal. Mm-mm. Oh jadi ikut tahfiz sore dulu kita banyak juga Bang. Iya, banyak muridnya. Siapa gurunya dulu saja? Dulu Bang Fahri. Bang Bang Fahri, Fahri Insya itu. Allah. 2 tahun. 2 tahun sama Bang Tahfiz sore Bang Fahri. Iya. Dapat berapa juz tuh? 1,5 juz. Lumayan tuh. Alhamdulillah. Berarti Sujani Pi, mungkin karena ya biasa orang tua kalau udah pusing dia cari alternatif buat anaknya supaya jadi lebih baik lagi ya biar. Iya, betul. Mengamankan penting mengamankan anak-anak kita, keluarga kita agar bisa memiliki kegiatan yang positif. Iya. Apalagi kalau sudah jelas-jelas membaca Al-Quran, Iya. menghafal Al-Quran, itu penting sekali buat hidup kita, ya kan? Nah, apalagi kalau sudah seharian hilang, mending ngaji seharian. Nah. Dapat 1,5 juz di sungai, ikan gak dapat, warna kulit berubah. Tapi kalau boleh tahu, ingat nggak pikiran waktu kecil itu apa yang terpikir sehingga bertahan seharian di sungai itu? Coba. Yang pasti karena teman-teman sih, Bi. Itu seru banget, Be, kalau di sungai itu. Beda sama sekarang. Sekarang kan anak-anak cuman tahu main game doang. Nah, itu teman-teman yang keseringan main game, main ke sungai lagi lah. Nggak mau ke sini aja, Bi. Ke TCA aja. TCA ngaji sini. Ngaji di sini ya. Jadi ini memang budayanya Banjarmasin kayaknya ya. Banjarmasin, Barito Kuala yang 1000 sungai, banyak sungai. 1000 Jadi sungai. seperti lucu kalau kita nggak bisa berenang. Iya. Iya kan? Iya. Setiap anak Banjarmasin bisa dijamin berenang. Kecuali yang zaman-zaman sekarang nih. Kecuali mereka yang sibuk main HP. Iya. Kalau dulu, wah setiap anak insya Allah pasti berenang terus. Sungai bola. Sungai bola ya kan. Sampai maghrib. Sampai maghrib. Wah, itu kaget gitu. Enggak patokan jam lagi ya, Bi ya. Maghrib patokannya. Oh, ingat nih pulang nih maghrib ya kan. Hebat juga ya. Ya, terus lanjut setelah orang tua bingung tadi kan karena hilang anaknya entah kemana. Kakaknya juga sudah sudah bikin rumah di sungai aja. Tidur di sungai aja gitu ya. Iya. Terus akhirnya orang tua cari daftar di Taman Cinta Al-Quran ya. Kebetulan dekat ya, sekitar kurang lebih 1 kilo ya. Atau kurang lah ya. Kurang lebih. Nah, alhamdulillah sudah di TCA, dapat 1,5 juz di tahfiz sore, kemudian melanjutkan ke SMP-nya. Iya. Gimana tuh ceritanya? Dari cuman ngaji sore, terus memutuskan untuk dah SMP-nya di sini aja nih. Nah, itu dulu pas saya mau lulus SD nih, ibu saya tuh niatnya emang mau daftar sini. Soalnya sini kan sekolahnya bagus, kelihatan apa itu perkembangannya. Saya bisa dapat 1,5 juz. Modal tahfiz sore doang, belum lagi kalanya seharian bisa dapat. Apalagi kalau mondok ya. Iya, mungkin itu yang dipikiran ibu saya. Awalnya tuh ibu saya tuh nanya mau sekolahnya di mana, mau SMP di mana. Tapi saya gak tahu SMP yang bagus di mana. Tapi jadi saya ikut teman-teman saya aja yang banyak. Dulu
teman-teman saya itu banyak ke SMP 31 Ah, teman oke. SD saya. Heeh. Nah, terus saya mau ikut lah ke situ, ngikut teman kata saya. 31. Tapi ibu saya nanya lagi tuh, kalau di TCA aja mau gak? Nah, saya ikut sih, ikut-ikut aja. Ada nggak teman yang tadi yang teman sepermainan Suja ke TCA juga? Yang Gak tadi ada sih, Bi. Jadi tadi kan banyak ke 31 kan? nggih, Yang ke TCA ada nggak? nggak ada, Bi. Oh, nggak ada ya. Terus gimana cara Suja meyakinkan diri Suja? Kayaknya ikut ibu deh. Nah, Tuh. soalnya di sini tuh kan apa ya? Diajak juga ke sini. Iya, diajak. Hmm. Soalnya di sini abang-abangnya pertama banyak kenal. Oke. Udah kenal lebih dulu Iya. abang-abangnya. Bener. Ya, Gurunya ya guru gurunya lebih tahfiz dulu kenal. juga Ya, ya. Iya. Terus makanya ke sini. Nah itu guys, makanya jangan lupa daftar di TCA SMP dan SMA-nya. Bagus, guys. Nah, jadi jangan lupa tuh. Nanti berarti penting juga tuh ya tahfiz sore itu ya. penting. Wah, nanti boleh kita Nanti boleh kita aktifkan lagi iya, insya Allah. insyaallah nanti. Oke, terus lanjut. Tadi kan sudah masuk nih. Tadi kan daftar kan. Sudah hati Suja sudah oke, sudah pas masuk. Tapi ada cerita lucu ya. Cerita lucunya tadi kan waktu itu Abi ingat karena orang tua Suja bilang, Abi boleh nggak SMP-nya pulang pergi aja. Kayak tapi sore ya Bia. Iya. Sore. Pulang pergi ya. Padahal kita kan programnya asrama atau Hmm. mondok. Ya. Ya full 24 jam. Sebulan sekali baru pulang. Iya. Nah itu permintaan atau bertanya, boleh nggak PP? Oh kenapa? Jadi PP, oh kayaknya apa namanya kan Suja istimewa ya. Ya. Jadi takutnya mama nih anaknya minder atau anaknya dibully oleh teman yang lain. Tapi setelah berjalannya waktu, tiba-tiba ada nih Sujanya tanpa Abi sadari. Itu Oke. gimana ceritanya Suja? Artinya tetap pengen di sini, padahal ibu kamu tadi pengennya PP kan? Ya. Tapi sudahlah. Mungkin gimana tuh ceritanya? Sebenarnya pas dengar gak bisa PP itu mungkin ibu saya tuh mau nolak aja. Tapi bingung mau cari sekolah yang kayak gini lagi di mana tapi PP. Jadi ya udahlah, ditanya kalau mondok mau gak? Saya bilang mau aja. Iya. Biar dapat teman baru juga. Masya Allah. Iya, kadang-kadang ketakutan itu bisa dilawan ya kalau Iya. coba aja dulu. Coba aja dulu. Masuk pondok. Ternyata berhasil. Suja. Tidak semengerikan yang Iya. dipikiran. Dibayangkan ya. Ya. Masuklah Suja waktu itu ya kan. Ada pengenalan, masa Ya. pengenalan kan, Ya. MPLS. Itu gimana cerita awal lah di sekolah SMP? MPLS. Gurunya siapa yang Suja ingat? Apa guru yang waktu tahfiznya siapa di awal-awal tuh? Gimana kesan Suja dengan kegiatan penyambutan kami? Ingat nggak waktu itu? Momen-momen awal Suja di sini. Momen awal. Yang pasti saya ingat tuh awal masuk sini MPLS itu orangnya muridnya banyak, Bi. Banyak. Itu sampai 60-an lebih lah. Iya. Tapi sayangnya ya banyak yang nggak lanjut sini. Iya. Teman saya yang waktu itu. Itu semoga kita nanti banyak lagi ya teman-temannya di sini ya. Semoga aja. Semoga kita gedung sekolah yang baru selesai. Amin ya Allah. Insya Allah kita akan banyak lagi nanti teman-teman yang masuk ke Insya Allah Taman di Cinta. Grand Purnama ya Bia. Grand Purnama, Grand Purnama 2. Nanti para warga Grand Purnama 2 di 2000 tahun ini ya Bia sudah mulai insya Allah selesai ya gedung ya. Nanti terus berjalan pembangunan. Bagi Silakan. kawan-kawan yang mau daftar atau yang mau bergabung berdonasi, silahkan langsung ada rekeningnya. Yang ingin bersama-sama berjuang untuk menyediakan sekolah baru, fasilitasnya baru semua lengkap untuk penghafal Quran.
lanjut sudah berjalan ya kan. Kelas 7, kelas 8 gimana tadi yang bayangan ibu, bayangan pian, Iya. takut dibully, takut gimana? Pas Suja membaur di sini ya. Gimana Iya. tuh? Kalaunya dibully itu pasti pernah, Bi. Apalagi itu waktu TCA dulu zaman-zaman yang keras-kerasnya kan itu. Keras-kerasnya. Kelas 10 SMA-nya keras, Heeh. 9-nya keras, 8-nya keras. Angkatan saya juga ada yang keras-keras, Bi. Nah, terus Yang gimana tuh? yang nakal-nakal lah. Iya. Nah, pasti itu ada yang bully, Bi. Heeh. Kayak nyambatin lah. Heeh. Woi, ini. Oh. Terus saya tuh yang pasti saya nggak merespon. Iya. Saya cuman nganggep kayak angin lalu aja. Ya udah, kalau enggak saya senyumin gitu. Woi, dikasih Itu. emot senyum aja. Itu caranya teman-teman. Kalau ada yang ngebully ya Suja ya, Ya. senyumin aja Nanti- sampai dia capek sendiri ya. Capek sendiri dia rasa gak guna, ngapain juga. Ngapain juga ngurusin orang yang ini. Iya. Terus Sebenarnya sih pembuli itu, Bi, Mm. dia itu lebih aktif membulinya ketika sama teman-temannya, Bi. Pas ngumpul. Iya, pas ngumpul sama teman-temannya tuh. Kalaunya lagi sendiri itu hadap-hadapan tuh, dia baik aja, Bi. Baik aja. malah sebenarnya ya. berteman ya. Iya, berteman. Pada dasarnya baik ya seorang Iya. manusia itu ya. Cuman kalaunya pergaulan aja sih, Bi. Ya, Iya. karena kumpul sama teman-teman yang lain, ingin menunjukkan eksistensi dirinya, ya kan. Iya. Perlu ada bahan nih, Heeh. bahan lucu-lucuan, ya Iya. kan? Akhirnya dikorbankan lah Iya. atau kawannya. Mungkin niatnya bercanda. Iya. Tapi alhamdulillah Suja kadang nanggap serius ya Bia. Iya. Hebat Suja. Yang pasti juga karena perlindungan teman, Bi. Teman itu Penting tuh. ya, teman saya itu kayak kalaunya ada yang nyambetin saya itu mereka bisa ngelindungin gitu. Bagus tuh. Misalnya, woi ini nih, terus teman saya datang lah, lo ngapain nyambet-nyambetin teman saya? Iya. Masya Allah. Itu faktor teman, Bi. Faktor teman. Kembali ke faktor teman Bang Jihan. Iya. Pentingnya teman ya Bia. Pentingnya teman. Penting. Jadi Pergaulan tuh penting ya. penting untuk memilih teman yang Baik. Ya kata Nabi kan kalau kamu berteman dengan ahli parfum, walaupun kamu nggak pakai, tetap kena keciuman harumnya. Ya. Tapi kalau kamu berteman dengan pandai besi, walaupun kamu nggak ikut nempak, kamu kan kena percikan apinya. Nah itu mungkin teman Suja yang tadi dia karena ngumpul banyak orang, pembicaraan udah kemana-mana, Suja lewat, Iya. Suja yang korban. Iya, dikorbankan Tapi lah. alhamdulillah Suja bisa mengontrol dirinya ya Bia. Tapi akhirnya berteman ya dengan teman-teman yang lain. Iya, berteman. Ulun lihat Bi pas di asrama nggak sampai setahun rasanya tuh Suja udah mulai membaur sama semuanya. Iya benar. Nggak ada yang bully-bully lagi kan ya. Soalnya saya tuh ya tadi dibully, saya nggak nanggepin. Jadi dia capek sendiri, Iya. malas sudah. Setelah itu udah jalangkur ya orangnya. Itu sebenarnya rahasianya ya. Jadi seorang pembuli itu akan merasa berjaya, sukses apabila yang dibully ini merasa Iya, merespon. Nah, tersakiti, nangis, seperti apa ya, terazab lah. Dia merespon dengan marah. Iya. Itu makin senang Itu kan lah. memang rencana setan Bi. Kalau setan itu kan menggoda manusia, bikin orang marah, setannya muncul masuk di marahnya. Iya, benar. Jadi caranya tadi ya kasih Iya. emot senyum Kasih aja ya. senyum. Wah, itu keren. Senyum. Nah, jadi itu pesan penting. Atau pada kasih teman-teman. emot yang sip tuh bisi. Kalau dibully, wah gitu, wah itu kepanasan yang bully itu. Ya, sudah diam transfer pahala. Wah, Ya. lumayan pahala gratis. Terus. Pahala. Oke, nah terus tadi kan sudah berjalan, sudah mapan setahun, sudah lewat, Sudah nyaman. membaur. Bahkan tadi sudah cerita pada dasarnya manusia itu baik. Iya, Kalau baik semua. berhadapan-hadapan tuh baik ya Mungkin kan. karena awal masuk nggak kenal. Ya, terus jalan, tidak terjadi apa-apa, Ya, malah aman aja. aman-aman aja sudah malah makin hari makin bulan berprestasi. Iya. Alhamdulillah. Makin banyak kegiatan-kegiatan positif, akhirnya berprestasi, ikut lomba-lomba. Iya. Coba cerita-cerita apa lagi yang menarik? Ikut lomba, Waduh. baca puisi. Iya, Ingat Bang. nggak tuh? Juara semua tuh, Bi. Juara Masya semua. Allah. Enggak. Lomba saya sebenarnya juara sih, juara. Tapi kalahnya itu lebih banyak daripada juara. Oke. Nah, Kemenangan yang tertunda ya. Iya. Iya, menang yang tertunda. Saya catur
Di gips itu sekalsel itu pernah peringkat 9. Masya Allah. Itu luar biasa Peringkat dah 9. 9. Yang paling membuat saya sakit tuh pernah tuh ikut lomba MHQ kalah, lomba puisi kalah, lomba catur kalah, kalah semua tuh. Kalah semua. Dalam 1 tahun itu, Bi. Dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun kalah Kelas semua. berapa ingat nggak? Kelas berapa? Kelas 9, Bi. Oh, waktu kelas di 9. akhir ya. Oke. Padahal saya merasa tuh pas puisi itu saya latihan sama Umi Dayah. Itu sudah keras banget gitu. Maksimal banget Iya, lah ya. maksimal banget. Bahkan saya selesai MC kan, MC Maulid itu saya udah lelah kan. Itu masih aja sempat latihan. Sempat latihan dipaksain. Iya. Tapi akhirnya saya pede banget tuh. Wah, udah latihan sebagus ini, semaksimal ini masa gak menang sih. Nah, ternyata ya kalah juga. Mungkin orang lain lebih keras lagi latihannya Iya, daripada saya. mungkin itu cara Tapi Allah juga ya. Abi ingat waktu di lomba di sekolah kita puisi, Suja kan yang menang. Iya. Iya. Yang baca puisi di depan kita. Iya. Yang waktu jalan santai apa itu Iya. ya. Iya. Agustus tuh kan. 17G. Itu karena Suja adalah yang paling Iya. terbaik kan. Alhamdulillah. Artinya menang juga Di di sekolah. Iya, mungkin Kalau belum aja lagi yang Iya. lingkup besarnya. Belum rezeki. Artinya sudah berprestasi Iya. kan, Bang Jihan. Tinggal diasah lagi nanti ke apa namanya supaya berkembang. Nah, terus Bang Jihan, apa lagi kira-kira? Yang Suja rasakan saat dapat peringkat 9 tadi, apa yang Suja rasakan? Yang pasti itu bahagia. Bahagia karena sudah sejauh ini gitu. Pesertanya tuh kan banyak tuh. Banyak, Iya. Puluhan, ratusan? Enggak sampai ratusan. Puluhan lah ya. 60 sampai 70. Oh, itu banyak Wih, tuh, Masya banyak Allah. itu. Ngalahkan 10 orang susah, apalagi 60. Mungkin kalau Abi mungkin 70 berapa Ronde pertama peringkatnya? udah kalah. Tapi masih ada rasa sedih juga sih. Soalnya ya masih kalah lah. 9 itu kan masih di bawah banget tuh. Iya, masih 8, 7, 6, 5, 4. Gak apa-apa, itu sudah awal yang bagus, insyaallah. Nanti di SMA, ini kan baru kelas 1 kan SMA kan. Nanti ikut lomba-lomba lagi, banyak lomba menang lagi. Di sekolah sudah banyak prestasinya di sekolah kalau bilang. Jangan jadikan itu sebuah akhir dari segalanya. Masih awal Boleh lagi. jadi Allah mengajarkan kita sesuatu dengan kita kalah peringkat 9. Bahkan manusia pun kalau ditantang nih, ada tantangan memanjat gedung 100 lantai, manusia bisa, Bang. Bisa ya, Bener bisa. bener. Yang di Cina itu. Iya. Ya. Artinya kita manusia itu sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Iya. Kapan kita sukses tuh Allah yang tahu. Nggak mungkin dia langsung 100 lantai bilang. Mungkin lantai 5, 3. Sama kayak Suja, 9 dulu. Iya, turun lagi 8 sampai 1 nanti. Peringkat 1 gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu di rumah seperti apa sih orang tua membentuk Suja? Pendidikan orang tua, ayah, ibu seperti apa? Sehingga menjadikan Suja jadi, kalau Abi lihat ya, Pian anaknya periang, disiplin, punya kesadaran belajar, gemar belajar, gemar untuk meningkatkan kualitas. Nah, gimana sih di rumah tuh? Coba cerita deh. Di rumah itu orang tua saya itu lebih suatu kebebasan gitu lah, membebaskan. Enggak kayak ada paksaan. Kamu harus ini, kamu harus juara ini, kamu harus ranking 1, enggak pernah gitu. Jadi ibu saya, kalaunya saya nih dapat ranking 2 ya. Ibu saya itu alhamdulillah, yang penting kamu sudah berusaha gitu. Betul itu. Terus sama yang kekerasan itu gak pernah tuh. Yang kayak mukul apa, Gak itu pernah gak ya? pernah ya. Seingat Suja gak pernah ya? Gak pernah sama sekali. Pernahnya tuh mukul tapi pelan banget. Itu pok gitu. Itu waktu saya lalai sholat, lambat sholat. Itu memang bukan yang Nabi ajarkan, bukan boleh dipukul tuh yang bagian apa, yang kada vital, yang kada menyakiti. Teguran tuh bisa juga. Pukul lah. Diperbolehkan. Anakmu tidak sholat kan? Benar tuh berarti. Benar, yang orang tua Suja lakukan.
Yang salah itu Bi, Aduh. kalonya Gitu kan. orang tua tuh ancang-ancangnya jauh. Kekuatan penuh kan. Kekuatan penuh dia. Nah, Nah. Suja sholat, mungkin kayak gitu aja. Abang mau tanya, yang Suja rasakan dengan pola asuh orang tua Suja tuh apa? Saya nyaman. Soalnya ya tadi orang tua saya nggak pernah maksa-maksa, nggak pernah yang pakai kekerasan gitu. Jadi saya belajar ya belajar aja gitu. Dan saya melihat belajar sendiri dari kerja keras kedua orang tua saya. Yang pasti tuh ibu saya tuh keras banget tuh. Dari bangun subuh bangun langsung Iya. masak nasi, berangkat kerja, pulang kerja jam 3 itu bersih-bersih rumah lagi. Terus malamnya kerjain yang di laptop tuh bisa sampai tengah malam. Masya Terus Allah. bangun subuh lagi. Berarti Jadi, Suja ini Bi, dia bisa menangkap apa yang orang tuanya lakukan dan Ya. bisa mengolah jadi pesan yang baik. Iya benar. Mm-mm. Berarti kalau kita garis bawah ini ya bagi pada para orang tua juga yang menyaksikan ya, bagi pendidik. Jadi kita apabila ingin mendidik anak kita, maka anak itu akan melihat apa yang kita Iya, lakukan. contoh dulu ya Bila. Contoh teladannya kan akan jangan dipaksa-paksa doang. iya, Iya. bukan cuman menyuruh, bukan memaksa, tapi lebih kepada memberikan teladan. Itu dia. Beri contoh sambil diarahkan ya kan Bila. Katanya ini ya, sepengetahuan Abi, orang tua saja mama guru juga ya. Iya, guru. Gimana tuh cerita? Anak guru gimana sih? Iya benar. Anak guru gimana sih? Yang pasti ya banyak pelajaran ya. Ibu saya tuh walaupun gak maksa tetap nyuruh belajar. Kalaunya saya lagi main game tuh padahal besok ulangan, ya pasti disuruh belajar lah. Belajar kamu ini. Jadi tiap malam itu belajar. Kalaunya ibu saya sibuk sama kakak saya. Kakak lagi ya gantian ya. Mantap. Berarti orang tua Suja ini konsisten mengarahkan Bi. Konsisten, Itu yang karena penting. beliau kan tahu pendidikan kan. Pendidikan tuh penting ya. Seperti kita kan pendidik nih. Nah, artinya yang mendidik Suja di sekolah, sementara di rumah orang tuanya. orang tua juga guru juga kan, pendidik Itu juga penting kan. sebenarnya. Jadi pindah ini aja sebenarnya, pindah ruang aja kan Suja nih dari pendidikan di rumah ke pendidikan sekolah, karena Suja sudah merasakan sendiri tangan bahasanya tangan dingin seorang guru kan. Iya. Yang bisa membentuk kehidupan sukses. Nah, terus lanjut nih cerita yang menariknya lagi setelah berjalan lomba-lomba dan sebagainya, lika-likunya ada kalah, ada menang dan sebagainya, lulus lah ya. Ya. Perpisahan. Ingat ya perpisahan kita waktu itu orang tua Suja pernah menyampaikan di sekolah ini ada Suja telah dididik dengan baik, Suja telah diterima. Kemudian yang diceritakan kepada saya adalah Abi, Umi, abang-abang, pokoknya artisnya orang-orang guru-guru di sekolah lah. Nah, itu membuat cerita menarik tuh. Coba ada nggak ceritanya tuh? Cerita perjuangan lah, lebih perjuangan abang-abangnya sih Bi. Abang kayak contoh Bang Jihan gitu nih. Ya. Itu kan beliau udah telah habis kawin tuh, habis nikah, itu kan nggak lagi diam di sini. Jadi beliau jauh-jauh datang malam gelap-gelap di situ pakai kendaraan, ya. Pakai sepeda motor, Ya. subuh-subuh ya kan. Ya. Malam-malam, Ya, maghrib. sama Bang Jen itu juga Bi. Sama Bang Zen juga. Bahkan beliau sebelum subuh Bi datang buat benar. bangunin. Jam 4 ya. Iya, jam 4 pakai sepeda tuh dari Berangan sana lewat jalan gelap tuh Bi. Iya benar. Lewat jalan gelap. Itu bisa nanti kita bikin film tuh. Perjuangan seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, tanpa tanda di jasa. tengah kegelapan buta. Jadi kawan-kawan gitu, kalau kita mau sukses dalam hidup, kita harus menghargai perjuangan orang tua kita, satu ya Bila, sama perjuangan guru-guru. Suja bisa menangkap pesan itu, makanya dia berhasil dalam menghafal Quran. Prestasinya ada dalam pendidikan tadi. Terus Suja
mmm, kita masuk ke hobi Suja mungkin ya, Bi, ya. Iya, oke. Hobi Suja selain bermain game, apalagi? Ah, itu tadi Nah, baca menarik nih. buku. Baca buku. Baca buku. Baca buku itu awal-awalnya tuh saya suka baca buku novel. Nah, Novel? Novel itu awalnya tuh saya pernah ketemu di gudang sini. Hah? Gudang TCA? Iya, Wah, Masya Allah. mantap. TCA lagi memulainya, Bi. iya. Waktu Alhamdulillah. itu ada buku tuh tergeletak gitu, gak Heeh. kepake. Jadi saya ambil aja, saya coba baca, ternyata rame, seru. Apa judulnya? Lupa judul, tapi yang Lupa. pasti cerita tentang mumi gitu. Oh. Terus saya minta ke mama, minta beliin novel. Terus bacalah, ternyata seru. Baca lagi. Terus sampai Ini menarik nih cerita-cerita dari Suja dari awal sampai Iya. sekarang nih, Bang. Semuanya terkait dengan kehidupan, kegiatan di sekolah semua. Iya. Jadi Membentuk pola. membentuk Suja sampai sekarang nih. Ini penting sekali nih Iya. bagi kita nih sebagai pendidik. Wah, ternyata ini kalau mau bikin siswa kita Aktif. positif, ya. berprestasi, ya kan seperti Suja nih. Oh, ternyata ada hal-hal yang pernah terjadi yang mungkin kita juga kelewatan di situ kan. Iya. Heeh. Penting Terus tuh. baca buku tadi kan, ya. menarik, suka, akhirnya baca lagi. Nah, Iya, berarti buat orang tua kalau anaknya baca buku yang mungkin bukan genre pendidikan ya, Bi, ya. Nggak apa-apa, biar aja dulu. Nanti sambil diarahkan buku-buku pendidikannya. Karena dia memulai literasinya tuh udah bagus dah mau baca. Sambil diarahkan yang ke lain lagi. Kayak Mama Suja tadi kan nggak maksa. Jangan baca buku ini. Seandainya kita lakukan itu ke Suja atau orang tua Suja lakukan itu ke Suja, mungkin dia nggak suka baca buku sampai sekarang, Bi. Oke. Jadi biarin aja dulu sambil diarahkan, asal bukunya yang bagus masih, bukan buku-buku porno yang macam-macam ya. Buku-buku yang masih normal aja. Iya, betul. Hindari buku-buku yang telanjang-telanjang. Iya, nggak boleh gitu. Itu Merusak merusak otaknya. otak kita. Terus tadi tumbuh rasa keinginan untuk membaca. Kira-kira berapa buku sudah sampai detik ini nih? Kira-kira kalau di 100, Iya. 1000, Dinominalkan berapa? 10.000, enggak sampai ratusan lah. enggak sampai Puluhan aja. Puluhan. Iya, Nah, puluhan buku. Tapi sudah mulai suka. Iya, suka. Nah, coba yang perasaan Suja suka tadi, coba ajak teman-teman yang menonton nih untuk baca buku gimana sih? Iya, literasi. Apa yang Pian suka dari buku itu? Heeh. Supaya teman-teman. Buku itu meluaskan, yang pertama tuh komunikasi. Itu kan banyak kata-kata yang kurang dikenal kita di buku. Iya. Kita bisa tahu, oh ini ternyata itu. Terus membuka imajinasi kita lebih luas gitu. Iya. Itu juga melatih otak tuh. Baca buku tuh. Iya, benar-benar. Imajinasi kita jadi kebuka. Tadi kan buku tuh, kitabnya yang ditulis manusia. Nah. Sekarang yang langsung dari pencipta langit dan bumi nih. Ada Iya. juga kan kitab buku juga kan? Iya. Al-Quran. Nah, itu Ya. gimana tuh menurut Suja membaca buku itu? Itu lebih bagus lagi, Bi. Lebih bagus lagi. Apalagi kita paham sampai isi-isinya. Soalnya satu ayat tuh, Bi, itu bisa beberapa pelajaran bisa kita ambil. Oh, bener. Banyak Iya. banget. Bisa di Berbagai solusi ada di satu ayat itu ya. Iya. Cuman 30 juz itu sebenarnya bisa menyelesaikan berbagai seluruh masalah di hidup kita. Di hidup kita di dunia ini. Sekarang abang mau tanya tentang Quran Suja. Suja sekarang hafalannya udah berapa? 16 juz. ya. Masya Allah. Apa yang membuat Suja bertahan? Tadi kan dari tahfiz sore kan Bila masuk ke SMP. Ya. Dapat tadi sudah Masuk SMA puluhan lagi. juz, masuk SMA lagi. Bertahan kan? Dapat 17 juz. Nah, gimana tuh cara Suja mempertahankan Quran Suja? Kayaknya harus ngapal Quran lagi nih sampai selesai gitu. Awal mula menghafal Quran itu, Bang. Saya itu masih di surah-surah pendek kayak Al-Adiyat, Al-Zalzalah. Itu waktu masih SD, masih kisaran sebelum masuk SD lah. Itu saya tuh sama ibu saya gini,
kalau mau main HP harus setor dulu. gitu. Nah, itu cara tuh Iya. buat orang tua di rumah, buat Iya. ibu-ibu, bapak-bapak, abi, Jadi saya umi. karena saya mau main HP jadi saya Setor store dulu lah ya. Iya. Itu surah pendek-pendek. Sudah pendek, Bi. Nah. Itu cara pada umumnya seperti Iya, itu, Bang. nggak apa-apa gitu. Apa timbal balik nggak apa-apa Iya, dulu. Nanti iya. dia kayak tadi Bi, pembiasaan polanya terbentuk. Kayak tadi kan Suja baca buku terbentuk sendiri. Ya, Nah, pancing dulu itu ya. ya. Menghafal Quran kayak gitu juga kan. Ya. Terus disambunglah ke tahfiz sore sini. Heeh. Tahfiz sore sini mengulang yang hafalan sebelumnya sama nambah alhamdulillah 1,5 juz itu. Heeh. Jus berapa? Juz 30 sama 29 setengah. Masya Allah. Itu karena pengaruh abangnya Heeh. sama teman-teman juga. Heeh. Teman-teman kan ngapal tuh. Ngapal juga yang lain. Ya. Mau nggak mau ikut ngapal ya. Iya. Walaupun Dari- nggak ada niat dulu ya. Iya, daripada sendiri ngapain gitu. Heeh. Mending ikut ngapal. Itu yang Yang namanya. membuktikan bisa ya. Mm-mm. Yang awalnya cuman surah-surah pendek, Iya. wah, akhirnya ikut tahfiz sore di Taman Cinta Al-Quran 1,5 juz. Iya. 1,5 juz. Masuk Kan kayak banyak itu. Ah. 1,5 juz tuh banyak itu. lumayan itu Bi. Sudah di orang-orang luar yang nggak Kita masuk aja pondok ya. yang tua dewasa nih kalau nggak Iya. serius Ah, menghafal juz 30 itu ah, nggak bakalan bisa. ulun aja dari apa namanya SMA baru ngapal. Nyesel lah Bang Suja. Kenapa nggak dari TK aja ngapal? Mm-mm. Iya ya. Kenapa TCA dulu Nggak ada. nggak ada? Harusnya Kita TCA ada harusnya, dulu. harusnya Ah. ada waktu kita TK dulu. Harusnya Bang. Abi Daus bikin dari TK dulu. Sebelum kita lahir. Iya, harus bikin sudah ya. Terus Nggak apa-apa. gimana? Terus pas masuk SMP itu ngelanjut hafalan dikit-dikit yang pasti karena Bang Jihan. Bang Jihan ini sering nyuruh, ayo setoran kapan lagi gitu setorannya. Itu kelas berapa tuh? Kelas berapa tuh? Kelas 7 dari kelas 7 sama Bang Wah, Jihan. Ulun berarti nah. mudabirnya Bang. Ah, Ya. ulun jujur kalau hafalan Quran agak POC dikit Bi. Wah. Harus keras dikit. Iya. Karena Quran ini kan yang akan merubah kehidupannya di depan loh. Iya, Kalau benar. kita nggak mulai dari awal agak keras dikit, mengarahkan dia. Kerasnya bukan yang fisik ya, mengarahkan aja. Ayo Suja, bangun, jangan tidur. Suja, ayo ngapal, Tegas Suja ya, setoran, iya tegas. disiplin. Heeh. Itu penting sebenarnya. Alhamdulillahnya Suja bisa nerima dan rata-rata halaqah ulun tuh nerima semua kayak Putra, Edo. Itu jus berapa waktu itu saya ingat, Abang? Saya ingat ulun belum jus 28 dia masih jus 9 ya, Jus masuk jus 9. 9. Itu sama juga termotivasi dari teman saingan Iya. kayak Surya. ya. Wih, ada Itu, saingan juga ya? Iya. Dia beda 1 jus dia lulus tuh sama Surya Bi. Iya. Suja 14, Surya 15. Ingat Surya, nih tonton nih podcast Surya. kerja nih. Tapi dia masuk pondok sih. Bi. Iya, Milih nggak apa-apa. sebenarnya. Nggak apa-apa. Nanti mungkin dia ngajar ke sini. Iya, insyaallah. Insyaallah. Terus gimana lagi yang hafalannya setelah tadi kan baru masuk lo. Proses Suja menghafal dari kelas 7 sampai kelas 9 tuh berapa jus yang misalkan jus 2 kelas 8 ulun dapat 10 jus berapa gitu. Kelas 7 itu lulus alhamdulillah 4 juz. 4 jus kelas 7. Ya, 4 juz. Terus kelas 8 itu meningkat lagi jadi 10 ya. Ya, Terus? 10 juz. Terus pas lulus kelas 9 itu mungkin karena di kelas 9 tuh banyak acara ya. Iya benar. Jadi saya Mau cuman kelulusan ya biar Iya. memang agak banyak kegiatan di Iya. situ. Terus saya nambahnya jadi 14 juz aja. ini ceritanya mungkin kayak Azhar dulu Bi. Podcast yang kedua kemarin kalau teman-teman nonton itu Azhar prosesnya kayak gini juga dia. Ngapalnya mungkin 1 juz dulu. Bahkan kan Anaba, lu inget Anaba dia. Baru masuk itu hafal itu kan ngapalnya di TCA Bi. 1 sampai 15 Anaba rasanya. Setelah itu sekarang dia udah 30 juz. Nah, Suja ini mungkin insyaallah nanti sebelum lulus bisa selesai juga 30 juz. Insyaallah ya. Nah, sekarang Kira-kira bisa ya? 30 juz insyaallah. insyaallah Ada program. sekarang Suja kita mau bongkar tips ngapalnya gimana Bi. Penting tuh. Masa proses ngapal aja nggak ada tahapan gimana Suja kesulitan menghafalnya, gimana cara mengatasinya. Nah, gimana tuh caranya? Coba. Yang pasti kalau yang ngapal itu nggak bisa langsung besar gitu, langsung banyak. Iya. Yang pasti dikit-dikit dulu.
Suwarna dulu. Suwarna dulu ya prosesnya. Nanti naik jadi 2 warna, 3 warna sampai sehalaman. Nah, itu ngafal dan yang dihafal itu harus diulang kembali. Merojahnya penting yang ya. sudah kita store tuh. Soalnya manusia ini kan selalu lupa gitu. Iya, Gak lupa. bisa. Manusia ini tempat Iya. dosa dan lupa. Ya benar. Nah, terus saya itu pernah yang namanya kesusahan tuh pasti pernah. Itu saya ingat tuh di surah waktu nambah surah Qaf. Qaf, Qaf, Masya nah, Allah. itu saya pernah sampai nangis tuh. Aduh, itu memang hati, Bi. Qaf artinya hati, kolbi, Bi. Juz 25 25 ya. Ya, Masya Allah. 25. Itu saya pernah sampai nangis. Itu 1 hari gak ada setoran. Jadi saya nangis. Terus Bang Jihan, ya udahlah gak apa-apa, besok aja mungkin bisa. Mungkin gitu. Masih Iya. Bang Jihan juga tuh Iya, waktu Bang Qaf Jihan. tuh ya. Gitu, anak-anak tuh kalau sudah sampai puncaknya dia nggak bisa lagi, jangan ditekan lagi dah. Diulur lagi, Bi. Ulur lagi, mungkin besok dia bisa gitu. Mungkin dasar emang surahnya susah. Nggak apa-apa. Sebenarnya Quran itu mudah, mungkin di situ bukan rezeki Suja lagi hari itu. Ya. Tapi kan besok-besok kan dapat selesai, Bisa, buktinya selesai surah Qaf dia. Ada cerita menarik lainnya nggak di PCA sewaktu asrama di Iya, asrama SMP nih. atau di SMA? Sekarang kan SMA ya, kelas 10 ya sekarang. Iya, boleh yang cerita kok bisa nerusin ke TCA lagi sementara teman-teman Kenapa sekolah ke jadi lain. memilih TCA lagi ya, Gila? Apa kira-kira keistimewaan TCA? Karena emang dari SMP itu saya cita-cita mau nyelesain hafalan Quran. Jadi nyambung SMA sini. Soalnya di sini programnya udah bagus, lingkungannya juga bagus, udah adaptasi mudah banget gitu teman-teman, abang-abang semua. Nah, jadi itu Bapak Ibu atau kawan-kawan yang mau ada niat menghafal Quran, bahkan sampai niatnya 30 juz, masukkan anaknya di Taman Cinta Al-Quran dari SMP 3 tahun nyambung ke SMA, Insya Allah. Itu Bi, kalau ulun pantau, kalau anak ibu bapak Umi Abi masuk dari TK kita tuh Bi ada yang hafal 3 juz, Bi. Iya, benar. 3 juz kan, 3 juz masuk ke SD 6 tahun. Iya. Anggaplah mereka mungkin kelas 1 kalau sampai kelas 6 tuh hafal 2 juz 2 juz 2 juz. Berapa dah tuh? Berarti 12 15 sudah. SMP 15 juz dia. Selesai SMP seharusnya, Bi. Iya. SMA ulang aja lagi hafalannya. Seandainya kalau sudah masuk dari TK dari TK SMP udah selesai. SMA dia fokus ngulang aja lagi. Tapi jadi tidak terlambat ya. Tidak terlambat. Masuk SMP. Tidak ada kata terlambat untuk menghafal Quran. Masuk SMA insya Allah di Taman Cinta Al-Quran dibimbing terus ya. Bacaannya, menghafalnya. Coba Abi yang pertanyaan yang mau jujur yang mau tahu nih. Setelah menghafal Suja dari sekian banyak ayat juz, adakah yang Suja berusaha amalkan dalam ayat-ayat tersebut yang kira-kira sudah sukses nih diamalkan? Iya. Ada nggak? Kayaknya syukur, Bi. Tentang syukur. Tapi ayatnya tuh lebih yang ayat berapa ya? Al-Baqarah yang tentang itu kata Allah, mungkin kamu menginginkan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak baik bagimu. Dan mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, tapi sesuatu itu baik bagimu. Masya Allah. Jadi saya lebih ke bersyukur aja sih. Soalnya apa yang kita mau itu mungkin tidak bagus dalam pandangan Allah. Oh iya benar. Jadi selalu bersyukur. Iya, itu konteksnya berperang tuh di surah Al-Baqarah. Jihad, tentang jihad. Boleh jadi kamu tidak menyukainya jihad itu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh tadi kamu tidak mau berjihad, kamu suka, padahal itu tidak baik bagimu, kata Allah. Oh, sampai ke situ ya. Syukur ya. Masya Allah, syukur. Luar biasa. Coba bacakan hafalannya coba. Bisa nggak yang dihafal? Yang favorit, ayat favorit mungkin. Ada nggak ayat favorit misalnya?
yang Suja suka Bebas dari itu jus terus. tadi sampai jus 30 pilih aja yang mana. Ya, tapi bukan Al-Ikhlas ya. Ya, jangan aneh kelas terlalu Ya, enteng maksudnya banget yang dia. inilah yang favorit yang di Nah, jus-jus berapa, bahkan jus Hmm. 27 misalnya Ar-Rahman atau Qaf tadi. iya, Kof tadi Ada mungkin. nggak yang seneng baca ini? Jus 1 sudah ngapal? Belum? Sudah. Sudah. Ya. Yang suka ya, Bi. Ya, silakan. Favorit. Ulun saya sebenarnya jujur saya lebih suka surah Atin. Wah, kenapa Yang tuh? ayat 4-nya itu, Bi. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masya Oke deh, Allah. baca surah Atin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم Kami. Iya, الحاكمين. Masya Allah. Sadaqallahul adzim. Sadaqallah. Apa tuh? Kenapa jadi suka di ayat 4-nya? Laqad khalaqnal. Nah itu Allah bilang sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya Ya, penciptaan sudah. sebaik-baik ciptaan. Apa cerita di balik itu apa? Kenapa jadi hati Suja jadi ke ayat itu? Soalnya saya itu ya karena kondisi lah. Oke. Ya, jadi saya awalnya tuh saya tuh pernah jujur Nah, saya pernah nangis, oke. pernah apa sendiri gitu nangis. Terus saya melihat ayat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya Allah itu menciptakan manusia sesempurna mungkin. Nah, jadi walaupun saya punya kekurangan nih, Allah itu melebihkan di bagian yang lain. Nah, alhamdulillah salah satu kelebihan yang saya miliki ya tadi diberikan Allah banyak teman. Sekolah ini juga pemberian dari Allah. Iya. Terus apa gitu kelebihan kemampuan. Nah, itu Bi. Sama saya percaya tubuh ini cuman titipan dari Allah. Masya Allah. Jadi di surga nanti pasti ada balasannya. Allah. Iya. Abang perbaiki tadi bukan kata mungkin sebenarnya. Tapi Allah tuh menciptakan sebaik-baik penciptaan sudah. Tidak ada kata mungkin situ. Luar biasa. Mungkin Allah ambil satu bagian dari Suja. Allah berikan banyak kebaikan sekarang. Hafalan Suja. Habis itu teman-teman Suja. Orang tua Suja. Sekolah Suja sekarang. Insya Allah kedepannya Allah berikan banyak kebaikan lagi untuk Suja. Soalnya kalau dibanding bahkan ada orang yang bentuk tubuhnya sempurna, tapi dia itu gak diberi Allah apa yang kayak sekolah, orang tua yang baik, apa gitu, teman-teman yang baik, enggak gitu. Iya ya. Jadi saya alhamdulillah selalu bersyukur diberi sekolah di sini, abang-abangnya baik gitu, masalah gak tapi ada, keluarga tercukupi gitu biayanya. Iya. Bahagia ya. Ya, luar biasa. soalnya ada tuh saya ketemu kata-kata jika kamu tidak bersyukur atas apa yang kamu miliki, jika kamu tidak bisa bersyukur atas apa yang kamu miliki, maka bersyukurlah atas musibah yang tidak menimpamu. Allahu Akbar. Iya. Kerennya kata-katanya, Masya Kata-katanya Allah. gitu ya. Iya. Oke, ada yang mau disampaikan nggak kepada kedua orang tua nih? Ayah atau bapak? Manggilnya apa? Atau Abah. Oh, abah. Enggak Dedi ya, Dedi. Enggak. Dedi. Abah sama mama. Ya, abah, mama. Ya, silakan. Coba. Untuk abah, mama, terima kasih karena telah mendidik ulun sejauh ini, telah bersabar mendidik ulun karena ulun sadar
ulun tuh mungkin anaknya kurang lah. Jadi saya berusaha sebaik mungkin untuk kedua orang tua saya. Walaupun saya mungkin di rumah sering main game, mungkin kurang dengerin, sering dimarahin, kurang rajin, sholat terlambat, bisa ngajinya mungkin cuman setengah juz lah sehari. Jadi saya kepada orang tua terima kasih atas kesabaran yang telah diberikan dalam mendidik saya. Iya, itu abah dengan mama. Nah, setelah menyampaikan pesan yang tulus ini kepada kedua orang tua, ada nggak Suja keinginan memperbaiki apa yang sudah disampaikan tadi, Cita-cita yang Suja sampaikan kepada kedua orang tua tadi kan? Ada kekurangan dalam sholat, dalam mengaji, ada keinginan untuk memperbaiki, meningkatkan itu enggak? Ada, Bi. Ada ya. Di sekolah ini itu salah satu kesempatan buat Mm-mm. memperbaiki. Ya, artinya kan tadi Suja minta maaf, Abi dengar minta maaf kepada kedua orang tua. Nah, setelah itu kan berarti Suja ada keinginan ya untuk memperbaiki yang tadinya cuma setengah jus, Jadi mungkin sejus. di rumah nanti murojaahnya sejus atau 2 jus. Ada nggak kepikiran seperti itu maksud Abi tuh? Nah, Pasti ada, Bi. pasti ada ya. Malah itu dulu pernah saya pikirin dari dulu. Tapi yang anehnya itu, Bi, sampai rumah ya gak ke jalan gitu. Iya, Malah hati seperti lebih milih main game. Iya, itu salah satu pengaruh dari setan juga ya. Iya. Itu di surah Al-Hajj tuh, Bang. Ada tuh. Wa ma arsalna min qablika mir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati fayansakhullahu ma yulqi syaitan summa yuhkimullahu ayati innallahu azizun hakim. Jadi tidak ada nih nabi yang ingin sesuatu, itu keinginan nabi itu pasti dihalangi oleh setan. Maksudnya kalau para nabi aja nih ya ada keinginan, misalnya kayak Nabi Ibrahim mau keinginannya menunaikan perintah Allah menyembelih anaknya, pasti tuh setan datang godaannya. iblis menggoda. Apalagi kita itu nabi loh. Iya. Tapi hebatnya Allah memberikan penawarnya langsung. Caranya menghindari Godaan setan tadi dengan menguatkan ayat-ayatnya. Nah, berarti pian perbanyak lagi ayat. Iya, Suja. Dibaca hilang tuh. Konteksnya tuh setan tuh menyeru aja dia. Ayo nggak sholat, nggak usah ngaji, kayak gitu aja dia. Tapi kekuatannya ada di kita. Nah, kalau kita lemah, ya akhirnya kita ngikut jadinya. Iya. Jadi Suja kalau pulang di rumah nanti pikiran pertama jangan HP dulu, Quran dulu. Biasakan aja. Kalau ke kamar nih setelah pulang podcast nih, jangan kemana-mana dulu pikirannya. Quran lagi dulu, baca sebentar, baru membangun kebiasaan bersama Quran itu penting. Perlu tuh. Kami bisa seperti ini ya, karena kami pelaku juga ya. Iya. Jadi paham. Oh pernah terjadi juga seperti itu. Pernah terjadi. Tapi pengalamannya ada. Dievaluasi lagi. Oh, nih cara setan menggoda kita seperti ini nih. Harus blok nih. Berbagi pengalaman. Nah, ini makanya berbagi pengalaman. Terus harapan. Nah, harapan ke depan ya. Target. Setelah cita-cita Suja apa? Nah, target yang setahun ke depan dulu, baru cita-cita yang ke depan dewasa. Yang pasti itu saya ingin menyelesaikan hafalan Quran. Masya Allah, itu target utama tuh, harus tuh. Target utama. Kalaunya sampai lulus SMA di sini belum hafal Quran, niatnya mau nambah lagi setahun, sampai intinya saya itu sampai selesai baru lulus gitu. Bagus. Kalau nggak lulus di SMA, pondok sini jadi musrif. Harus selesai. Kalau selesai baru boleh keluar. Nanti abang ngomong sama orang tua Suja. Nah, terus setelah selesai hafalan Quran, saya pengen kuliah di UIM. Apa tuh? Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baru dengar ulun kira tadi UIN ya, sekalinya UIM lah. Islam Madinah. Wah,
Kita ketemu Keren. Suja di Madinah nanti. Amin. Amin. Soalnya sudah direstui juga sama Insya mama. Allah. Kalau bersama Quran tuh jalannya insya Allah mudah. Sudah tahu mama ya? Ya udah tahu Wah, mau masuk situ. wih, Alhamdulillah. habis-habisan tuh mama doa pasti dah. Iya. Iya, kita doain Persiapannya juga. mulai sekarang Suja. Iya, Siapkan diri betul, betul. Suja. Jauh-jauh nih, Ah. jauh-jauh tahun nih. Jangan di dipersiapkan. sana. Kaget nanti di sana kalau bilang. Kalau persiapan di Ini sana. intensif kan program bahasa Arab nih, Pian hadir terus tuh aktif. Catat. Pokoknya kawan-kawan agak kurang fokus Pian paling Ikut depan. ya. Fokus. Wah, Terakhir nih. Insya Allah. Terus ya terakhir. Cita-cita belum ya Biah? Cita-cita, Cita-cita iya, belum. tadi. Cita-cita yang pasti saya pengennya yang tetap bersama Quran, Hmm. Oke. tetap dalam agama. Amin. Bisa jadi guru ngaji, Oke. jadi imam masjid. Heeh. Nah, itu saya pertama yang pasti menjaga hafalan. Nah, itu kan daripada saya sekolah sini lama-lama belajar Quran, daripada aku buang sia-sia ke pekerjaan lain, Iya. mending tetap bertahan. Bisa jadi alim nanti kan Ya. ulama, bisa jadi orang ahli tafsir, Ya. bisa jadi apa pembaca Al-Quran atau penghafal Quran, Iya. imam, boleh jadi di Masjidil Haram, di Mekah, Madinah atau di Indonesia di Banjarmasin Iya. pun sangat memerlukan Iya. usaha-usaha kita untuk membina agama, membina umat ini. Iya. Kalian nanti penerusnya. Penerusnya. Kita berjuang semua nih kan. Insya Allah Bi. Terus tadi apa tadi? Pesan-pesan untuk dan ajakan untuk teman-teman di luar sana yang mau ikut KTCA, silakan. Jadi untuk kalian yang masih bingung mau daftar sekolah di mana, sekolah yang bagus, mending di TCA aja. Di TCA ini fasilitasnya bagus. Kamar aja ber-AC, Bi. Masya Nah, Allah, kamar ya. ber-AC. Terus Terus teman-temannya sini baik. Di sini hampir gak ada bully lagi, Bi. Saya Alhamdulillah. kelas 10 ini Alhamdulillah. gak pernah lagi dibully. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya. Terus yang pasti itu kelihatan banget perbedaannya. Saya di rumah sama di sekolah tuh beda. iya. Di rumah kan saya lebih sering main game. Ajan aja masih baring. Santai ya, masih baring santai. ya. Di sini salat sunnah apa segala Iya, macam. itu berkah berjamaah. Abi aja merasakan. Iya. Kalau Abi di sini seandainya di rumah punya sendiri, Abi Iya. mending di sini nih. Terajak ada kekuatannya, Bang. Iya. Nanti Suja kalau di Madinah pesan abang cari teman yang bagus juga. Yang agamanya bagus, sikapnya bagus, mulutnya dijaga. Nah, itu Suja teman nih. Tapi kalau ada Suja ketemu orang yang mulutnya udah kasar, walaupun dia rajin sholat tapi mulutnya kasar, agak menjauh aja sedikit. Nah, yang Qurannya bagus juga temani biar Suja hafalannya terjaga di sana. Itu penting teman Suja. Karena teman tuh kena akan membela kita di dunia dan di akhirat, insya Allah. Kayaknya Closing statement. nah, closing statement. Itu Pesan untuk ajakan ya. Closing statement apa? Kata-kata Prinsip Suja, coba. Prinsip. Saya pernah dulu kan saya waktu SD itu sering juga ikut lomba waktu SD. Nah, saya itu punya guru. Guru saya itu pernah memberi prinsip kalau pengen menang lomba atau pengen sesuatu terwujud lah, Bi. Pengen apa, hafal Quran, apa segala macam. Itu ada prinsip, ada kunci. Itu namanya prinsipnya duit. Duit yang dimaksud di sini bukan uang ya, guys. Ya, bukan uang ya, guys. Disclaimer bukan uang. Duit ini singkatan dari doa, usaha, istiqomah dan tawakal. Masya Allahu Allah. Akbar. Doa, doa, usaha, istiqomah, tawakal. Duit, guys. Duit. Yang pertama tuh niat dulu, doa dulu. Doa. Kalau doa kan harus ada usahanya. Soalnya Setelah membangun usaha itu harus dijaga dengan keistiqomahan. Nah, setelah sudah istiqomah, hasilnya serahkan kepada Allah aja lagi. Tawakal ya. Berarti end duit berarti ya. Niat dulu ya kan. Niat dulu. Oke, itu ya tadi prinsipnya duit. Terus. Sama juga syukuri apa yang kita punya. Walaupun ada 1000 musibah yang menimpamu, masih ada 1.000.000 kenikmatan yang patut kau syukuri. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar.
Itu dia guys. Iya. Ingat kita harus syukur terus. Walaupun ada 1000 musibah kata Suja. Iya, masih ada sejuta Masih ada sejuta kenikmatan. 1000 tuh berapa persen ya Bia? Dari Soalnya sejuta Kita kecil. ngerasain sendiri nih, lebih banyak nikmatnya kita. Insya Allah ya banyak nikmatnya. Walaupun banyak masalah kan, tapi lebih banyak nikmatnya. Nikmatnya lebih banyak. Oke, Bang Jihan, terakhir. Hmm. Nih bagi para kaum muslimin semua yang juga menonton, bagi yang pengen ikut bergabung, berdonasi, berjuang bersama untuk pembangunan sekolah Taman gedung Cinta Al-Quran. sekolah Tahfiz Taman Cinta Al-Quran yang berada di Komplek Grand Purnama 2 di Kecamatan Alalak, Barito Kuala. Yuk gabung, kita berjuang bersama nih. Masih perlu banyak bahan bangunan untuk menyelesaikannya, untuk menyediakan sekolah tersebut fasilitas lengkap kepada para penghafal Quran. Maka kami di sini juga salah satunya nih menjual lukisan nih. Ini asli dari Ustadz Dery Sulaiman guys. Kalau mau tanya-tanya harganya Bila, silahkan hubungi. Nanti kami buat di deskripsi YouTube kami ada. Di situ ada rekening donasi yang mau donasi, sama yang mau nomor telepon, yang mau daftar sekolah, yang mau tanya-tanya tentang lukisan, nanti bisa lihat di deskripsi. Yang mau donasi lihat deskripsinya, yang mau daftar sekolah sama mau tanya-tanya lukisan lihat di deskripsi. Ada nomor sama nomor rekening. Iya benar. Nih cocok sekali nih ditaruh di ruang kerja, di kamar tidur. Nih langsung Ustadz Dery Sulaiman yang punya karya. Dan bukan hanya ini guys, warna apa nih? Masih banyak. Ada beberapa variasi. Ada yang merah, ada yang hijau, dengan berbagai kaligrafinya. Ya, lukisannya indah banget ya Bia. Iya, Insya Allah. Ya itu teman-teman semua episode 4 kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Suja sudah hadir di Porsi Podcast Cerita Santri. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Oke teman-teman, nanti komen-komen ya. Siapa bintang tamu selanjutnya? Nanti kita undang ya. Nanti undang. Oke. Terima kasih juga kepada pendukung kami dari Aladin Group, Aladin konveksi, rumah makan Aladin ya. Dan semua TC Ason dan semuanya ya. Terima kasih. Mendukung dari Porsi ya Bia. Mendukung kegiatan Porsi kita. Oke, kita tutup ya. Ya, silakan. Mari kita tutup Porsi kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.